Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel ini, channel yang memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal tentang fungsi kuadrat. Adapun soal yang kita bahas nantinya ada sebanyak 5 soal. Baik, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah bx tambah 4 menyinggung garis y sama dengan 3x tambah 4. Nilai b yang memenuhi adalah berapa? Ya, jadi di sini kalau diperhatikan adalah persoalannya tentang hubungan antara fungsi kuadrat dengan garis. Di sini ada kata-kata menyinggung. Ya. Jadi, untuk menyelesaikan persoalan seperti ini, maka langkah pertama yang kita lakukan nantinya adalah kita samakan y fungsi garis dengan y fungsi parabola dengan y fungsi garis. Jadi langkah pertamanya nanti fungsi parabolanya kan y sama dengan x kuadrat tambah bx tambah 4. Kemudian fungsi garisnya y sama dengan 3x tambah 4. Jadi nanti y ini kan sama dengan y ini, sehingga bisa kita buat nanti penggantinya itu adalah komponen ini samakan dengan komponen yang ini. Ya, sehingga nanti bentuknya kita peroleh x kuadrat tambah bx tambah 4 sama dengan 3x tambah 4. Maka langkah selanjutnya setelah bentuknya seperti ini, maka bentuk ini dirubah menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Maka nanti di sebelah kanan, ya, di sebelah kiri nanti adalah semua komponen, kemudian di sebelah kanan nanti kita samakan dengan 0. Ya. Maka jadinya nanti x kuadrat tambah B, ini nanti kita pindah ke kiri ya, 3x nya positif di kanan pindah ke kiri menjadi min 3, 4 di kanan ke kiri menjadi min 4, 4 dengan minus 4 maka hasilnya 0, sehingga bisa kita keluarkan x nya nanti di sini menjadi x kuadrat tambah b kurang 3 kali x sama dengan 0. Oke, baik ya, setelah nanti bentuknya menjadi bentuk umum persamaan kuadrat seperti ini, maka langkah berikutnya adalah kita tentukan hubungan antara fungsi kuadrat dengan garis. Di sini disebutkan menyinggung. Berarti kalau menyinggung, syarat yang berlaku itu adalah diskriminan dari persamaan kuadrat ini sama dengan 0. Ya. Jadi di sini nanti kita peroleh d sama dengan 0, yang mana diskriminan itu rumusnya adalah b kuadrat. Ya, b kuadrat itu adalah koefisien x, b itu adalah koefisien x, maka b kurang 3 ya, b kuadrat kurang 4 kali A, A-nya 1, C-nya tidak ada terdapat ya, maka disebut atau nilainya itu adalah 0. Sehingga di sini nanti menjadi B kurang 3 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 0 sama dengan 0. Ini kalau kita kalikan hasilnya 0. Ya, sehingga nanti yang tertinggal itu adalah B kurang 3 kuadrat sama dengan 0. Nah, maka dari sini langsung kita peroleh nilai B-nya sama dengan 3 ya. Maka nilai B sama dengan 3. Artinya untuk menyelesaikan persoalan ini sama-sama kita akarkan ya. Maka ini B kurang 3 sama dengan 0 ya, pangkat setengah. Maka ini hasilnya juga 0. Maka B nya nanti kita buat di kiri tetap, sedangkan minus 3 nya kita pindah ke kanan, maka hasilnya sama dengan 3 ya. Maka di sini diperolehlah jawaban yang memenuhi adalah D, 3. Bisa dipahami ya? Oke, baik, selanjutnya. Baik, seterusnya untuk soal nomor 2. Jika grafik fx sama dengan x kuadrat tambah px tambah 5 menyinggung garis 2x tambah y sama dengan 1 dan p besar dari 0, maka nilai p yang memenuhi adalah berapa? Untuk menyelesaikan persoalan ini, kita perhatikan di sini ada informasi menyinggung ya. Jadi kasusnya ini sebenarnya sama saja dengan kasus yang pertama, tapi di sini saya mencoba menyampaikan suatu cara untuk mempersingkat dalam membuat rumusan ya, hubungan antara dua buah parabola dan garis tersebut. Jadi di sini kita istilahkan caranya nanti lebih ringkas, walaupun sedikit lebih ringkas ya, tidak utama sih. Jadi di sini fungsi parabolanya kan x kuadrat tambah px tambah 5, sedangkan fungsi garisnya ini dirubah dalam bentuk umum menjadi y sama dengan min 2x. Ini pindah ke kanan ya, min 2x tambah 1. Inilah bentuk fungsi dari garisnya. Jadi cara ringkasnya kita buat dulu bentuk umum persamaan garis mx tambah n ya. Kemudian bentuk umum fungsi kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c.
Jadi kalau nanti kedua fungsi ini kita samakan, maka nanti diperoleh bentuknya itu seperti ini ya, ax kuadrat ya tambah b kurang m ya, b kurang m, kemudian tambah c kurang n sama dengan 0. Langsung gini aja ya. Jadi kita tidak perlu memindah-mindahkan lagi. Jadi di sini tinggal dimasukkan saja. A-nya di sini kebetulan 1 ini ya. Kemudian B-nya itu B yang ini koefisien X P. Nah, kemudian C-nya adalah 5. M-nya adalah di sini kita perhatikan M-nya minus 2. Kemudian N-nya adalah ini ya, 1. Nah, jadi tinggal dimasukkan saja. Sehingga ini kalau kita sederhanakan ini kan P kurang minus 2. Ini jadi positif ya. 5 kurang 1 jadi 4. Maka hasilnya seperti ini. Ini langsung diperoleh bentuk umum persamaan kuadratnya. Jadi setelah diperoleh bentuk seperti ini, X kuadrat tambah P tambah 2X tambah 4 sama dengan 0. Maka hubungannya tadi kan menyinggung garis. Ya, parabola menyinggung garis. Maka hubungannya adalah tentunya ke diskriminan. Jadi di sini kalau dikatakan menyinggung, diskriminannya sama dengan 0. Sehingga di sini kita perolehlah diskriminan ini kan B kuadrat kurang 4AC. B kuadratnya P tambah 2 ya kurang 4 kali A, A-nya 1 kali C 4. Maka di sini menjadi P tambah 2 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 4 sama dengan 0. Ini kalau kita kalikan nanti hasilnya 16. Sedangkan ini kalau kita kuadratkan P kuadrat tambah 4P tambah 4 ya. Sehingga nanti jadi seperti ini dikurangkan dengan 16 sama dengan 0. Ini kita operasikan 4 kurang 16 diperoleh minus 12. Sehingga nanti P kuadrat tambah 4P kurang 12 sama dengan 0. Dan untuk mencari akar-akar P atau nilai P di sini kita faktorkan saja. Jadi hasil faktornya nanti di sini adalah tambah 4, di sini kurang 12. Maka di sini nanti langsung tambah 6 kurang 2 gitu ya. Maka di sini nantilah tambah 6, P tambah 6, P kurang 2. Maka dari sini diperoleh dua nilai P ya. P yang pertama sama dengan 2, P yang kedua sama dengan minus 6. Karena di sini disebutkan di soal tadi bahwasanya P-nya itu besar dari 0, maka yang diambil adalah yang positifnya saja, P sama dengan 2. Jadi P sama dengan minus 6 ini tidak kita pakai. Sehingga jawaban yang memenuhi adalah ya P sama dengan 2. Maka jawabannya adalah D. Ya, demikian ya untuk soal nomor 2. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 3. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang mempunyai titik balik minimum 1,2 dan melalui titik 2,3 adalah. Ingat, di sini ada kata-kata titik balik minimum. Maka titik balik minimum ini sama saja dengan titik puncak. Kalau dikatakan titik balik minimum, maka nanti parabola pasti terbuka ke atas. Ini titik balik minimumnya. Kemudian di sini katanya disebutkan melalui sebuah titik 2,3. Jadi untuk menyelesaikan persoalan ini kita gunakan rumus membentuk fungsi kuadrat dengan diketahui titik puncak dan sebuah titik yang dilalui ya. Jadi pembahasannya seperti ini. Titik puncaknya itu adalah 1,2 XP, YP ya. Satu buah titik yang dilalui 2,3. Jadi rumus yang kita gunakan Y sama dengan A kali X kurang XP kuadrat tambah YP. Sehingga di sini tinggal kita masukkan saja nilai-nilai yang ada. Y sama dengan 3 ya, 3. X-nya ini 2. Sedangkan XP YP kita ganti dengan XP-nya 1, YP-nya 2. Nah, di sini tujuannya mencari nilai A ya. Maka di sini 2 kurang 1, 1 kuadrat 1 ya. A kali 1, 1. Kali sini nanti 3 sama dengan A tambah 2. Nah, maka A-nya kita pindahkan. Maka nanti di sini A sama dengan 3 kurang 2 sama dengan 1. Ingat, A-nya adalah 1. Ya, berarti positif. Maka jelas dia memiliki titik balik minimum sehingga dia terbuka ke atas. Baik, setelah diperoleh nilai A, maka langkah selanjutnya adalah mensubstitusikan nilai A ini ke rumus dengan mengganti XP, YP dengan yang diketahui. Nah, sehingga diperoleh nanti Y sama dengan A-nya 1 ini ya. X-nya tetap, XP-nya 1 ini.
kemudian YP-nya 2. Jadi X kurang 1 kuadrat ini kita kuadratkan. Kalau 1 kalikan ini sama saja dengan ini ya. Jadi nanti X kurang 1 kuadrat sama dengan X kuadrat kurang 2X tambah 1 ya. Maka nanti di sini X kuadrat kurang 2X tambah 1, kemudian nanti ditambahkan dengan 2. Ini kita selesaikan, hasilnya adalah 3. Maka nanti fungsi kuadratnya itu Y sama dengan X kuadrat kurang 2X tambah 3. Maka jawabannya adalah B ya. Kalau kita lihat di sini X kuadrat kurang 2X tambah 3, maka sama dengan B. Ini membentuk fungsi kuadrat, persamaan fungsi kuadrat dari rumus. Paham ya? Ini untuk soal nomor 3. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 4 ya, perhatikan gambar. Gambar tersebut adalah grafik fungsi kuadrat. Ya, ini sebenarnya kalau kita pelajari tentang sifat-sifat grafik, membacanya ini sangat gampang. Tapi di sini kita akan mencoba membuat fungsi kuadratnya ini dengan menggunakan rumus. Ya, rumusnya, informasi yang kita dapat di sini adalah ada titik puncak, kemudian ada dua buah titik yang memotong sumbu X. Ini kan koordinatnya min 1,0, ini 3,0. Jadi bisa kita gunakan rumus yang mana pun bisa ya, dari dua rumus yang ada. Jadi di sini kita ambil dari Y puncak X puncak, dan kita ambil salah satu titik potong pada sumbu X ini sebagai titik yang dilalui ya, sehingga kita gunakan rumus 0 sama dengan A kurang 3 kurang 1, X nya 3 ya, kemudian XP nya 1, kemudian YP nya 4, kemudian Y nya adalah 0. Tinggal kita substitusikan saja. 3 kurang 1 2, 2 kuadrat 4. Jadi sini nanti 0 sama dengan 4A tambah 4 itu ya, 4A tambah 4. Maka dari sini diperoleh A sama dengan minus 1 ya. Ini kita pindahkan ke kiri, maka min 4A sama dengan 4, maka A sama dengan 4 per min 4 sama dengan min 1. Setelah A nya diperoleh minus 1, tinggal dimasukkan aja ke persamaan ini lagi, sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi Y sama dengan min 1 X kurang 1 kuadrat tambah 4. Ini X kurang 1 kuadrat, nanti kita kuadratkan, min 1 kalikan dengan ini, hasilnya nanti X, hasilnya nanti adalah min ini, satunya kita buang ya. Sekarang ini dikuadratkan, ini hasil kuadratnya X kuadrat kurang 2X tambah 1, lalu nanti tambah 4 di sini. Maka hasilnya min X kuadrat kurang 2X tambah 1 tambah 4, ini minusnya kalikan semua ke dalam kurung ini. Makanya nanti ketika mengkuadratkan ini, tetap tanda kurungnya dibuat agar minusnya ini tetap berpengaruh ke dalam ya. Maka di sini adalah min X kuadrat tambah 2X min 1 tambah 4 3 ya. Maka di sini jadinya nanti adalah min X kuadrat tambah 2X tambah 3. Ini adalah jawabannya. Maka jawaban yang sesuai itu adalah min 1 min X kuadrat tambah 2X tambah 3 ya. Maka jawabannya adalah E ya. Maka jawaban E yang memenuhi. Jadi jelas di sini kalau parabola terbuka ke bawah, kita harus feeling bahwasanya A-nya pasti negatif. Demikian ya, ini cara biasa untuk menyelesaikan persoalan soal nomor 4. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Persamaan parabola pada gambar di bawah ini ialah. Jadi di sini diberikan sebuah gambar seperti ini. Ya, parabolanya terbuka ke atas dan ada koordinat-koordinat dari titik yang dilalui oleh parabola. Dan di sini kita disuruh menentukan persamaan dari fungsi kuadratnya. Tapi fungsi kuadratnya ini bentuknya seperti ini ya, tidak sama seperti bentuk umumnya. Di sini dibuat fungsi kuadratnya ini semuanya sama dengan 0. Oke, baik, pertama sekali untuk mendapatkan persamaan parabola ini kita menggunakan formula ya. Informasi yang bisa kita dapatkan, pertama, parabola ini memiliki titik puncak min 3, Y-nya min 3, X-nya 1, maka titik puncaknya 1, min 3. Kemudian satu buah titik yang dilalui ya, yaitu 3, minus 1. Nah, itu ya. Jadi kita gunakan rumus dengan menggunakan titik puncak dan sebuah titik yang dilalui. Maka di sini titik puncaknya 1, min 3 dan melalui 3, min 1. Kita gunakan rumus ini kembali.
Maka di sini kita substitusikan titik-titik yang diketahui yang bersesuaian ya. Nah, jadi di sini nanti y-nya adalah min 1, kemudian x-nya nanti adalah 3, x puncaknya 1, y puncaknya minus 3 ya, sehingga nanti bentuknya seperti ini. Kemudian 3 kurang 1, 2 kuadratkan jadi 2 kuadrat kurang 2 kuadrat ya. Nah, jadi 4. Di sini nanti 4a. Ya, di sini nanti jadi 4a. Min 1 dengan min 3 ini pindah ke sini, hasilnya 2. Maka 2 nanti sama dengan 4a. Seperti ini ya. Nah, jadi maka di sini diperoleh nanti nilai a-nya sama dengan setengah. Kemudian substitusi nilai a ini kembali ke rumus ini. Nah, sehingga nanti a ini kita ganti dengan setengah, sehingga di sini y sama dengan setengah kali x kurang 1 kuadrat kurang 3. Ini yang kita ganti di sinilah x puncak, y puncak. Nah, sehingga ini kalau dikuadratkan setengahnya tetap x kuadrat kurang 2x tambah 1 kurang 3. Seperti ini. Agar bentuknya tidak adalah bentuk pecahan, maka persamaan ini kita kalikan semua dengan 2. Sehingga y-nya kita kalikan 2, nanti jadi 2y. Setengah kalikan dengan 2 habis ya, 1. Tinggal ini aja nanti. Sedangkan min 3-nya kita kali 2 menjadi min 6. Seperti ini kondisinya. Nah, lalu sesuai dengan keinginan oleh soal, tapi ini sebelumnya kita operasikan dulu. Plus 1 min 6 berarti min 5. Nah, lalu semuanya kita pindahkan ke kiri, di kanan kita samakan dengan 0. Atau y-nya ini aja kita y-nya ini aja kita pindahkan ke kanan sama dengan 0. Sehingga nanti bentuknya 2y sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 5. Dan ini kalau kita buat di kanannya sama dengan 0, maka bentuknya ini nanti menjadi ini ya, x kuadrat kurang 2x kurang 2y kurang 5 gitu. X kuadrat kurang 2x kurang 2y kurang 5 sama dengan 0. Maka jawaban yang memenuhi adalah pilihan minus, minus, minus. Ya, jawabannya adalah E. Baik, demikian pembahasan 5 soal tentang fungsi kuadrat. Semoga soal yang kita bahas ini bisa dipahami dengan baik dan bisa diterapkan untuk menjawab soal-soal yang berhubungan dengan soal yang sudah kita bahas ini. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.